Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi. Menghilangkan tradisi mudik yang dilakukan turun-temurun memang tidak mudah. Akan tetapi pandemi COVID-19 yang merenggut nyawa 4 orang setiap jamnya di Indonesia memaksa siapapun untuk tidak mudik demi keselamatan bersama. Pemudik berpotensi menjadi pembawa virus mematikan ke kampung halaman. Karena itulah kebijakan pemerintah melarang mudik sangat masuk akal. Melarang mudik jangan hanya di atas kertas. Harus ada tindakan nyata untuk mencegah pergerakan manusia selama peniadaan mudik yang berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei. Ya, inilah editorial Media Indonesia edisi hari Rabu 28 April 2021 dengan tema Semua Daerah Sekat Pemudik bersama saya Indra Maulana, dan tentunya kami juga mengundang partisipasi Anda melalui line telepon di 021 583 99 100, dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Bang Gaudensius Suhardi. Selamat pagi Bang Gauden, selamat pagi, salam sehat. Selamat Bang pagi. Ya, tema editorial akan kita bahas nanti lebih lengkapnya, tetapi seperti biasa kita bahas dulu ya headline Media Indonesia untuk hari ini. Kita tahu peristiwa kemarin ya, dan ini menjadi headline yang besar sekali di Media Indonesia. Munarman ditangkap, dan menariknya Bang Gauden, ini kan dugaan-dugaan membaiat sejumlah orang dan kemudian terkait dugaan terorisme. Ini menjadi menarik untuk disimak. Catatan Media Indonesia seperti apa, Bang Gauden? Ya, yang pasti itu penangkapan itu proses hukum. Ya. Proses hukum menurut KUHAP itu seseorang itu minimal 2 alat bukti. Dengan kata lain, polisi sudah memiliki minimal 2 alat bukti untuk melakukan proses hukum terhadap Munarman. Penangkapan itu adalah sebuah proses hukum. Nah, tentu kita tunggu. Yang bersangkutan juga punya hak didampingi pengacara. Jadi tunggulah proses selanjutnya. Tetapi peristiwa kemarin itu tentu mengagetkan semua orang ya. Kenapa mengagetkan, Bang? Mengagetkan kok baru sekarang gitu. Kok baru sekarang dilakukan penangkapan ini? Ya. Karena dugaan-dugaan sebelumnya sudah sebenarnya bukti-bukti kuat sudah kira-kira dimiliki kepolisian. Ya, nama itu kan disebut-sebut selama ini ya. Tetapi karena ini proses hukum, kita percaya polisi sudah menemukan minimal 2 alat bukti untuk melakukan proses hukum gitu. Walaupun kemarin ketika ditangkap ada beberapa pihak termasuk mungkin Munarman sendiri yang menyampaikan bahwa mengklaim kemungkinan polisi tidak memiliki bukti yang kuat, ini terbantahkan dengan hal itu kira-kira, Bang. Apakah polisi memiliki bukti yang kuat? Yang bersangkutan bisa melakukan pra-peradilan. Kalau kalah di pra-peradilan, ya proses hukum. Di pengadilan itulah untuk membuktikan apakah alat bukti yang dimiliki polisi itu memiliki nilai hukum atau tidak. Bang, kalau boleh kita coba melihat agak sedikit ke belakang. Sebenarnya kan pernah agak tabu ketika membahas nama FPI, apalagi terkait dengan tindakan terorisme. Nah, kemarin itu ketika setelah melakukan penangkapan Munarman, dilakukan juga penggeledahan ya di bekas markas FPI di Petamburan, yang kemudian ditemukan sejumlah tabung berisi serbuk nitrat jenis aseton untuk bahan peledak. Nah, apakah ini pelan-pelan mulai terungkap lebih luas lagi bahwa memang ada kaitannya sebelumnya FPI itu dengan kegiatan-kegiatan ekstremisme atau terorisme? Ya, menyebut dugaan itu namanya memasuki wilayah politik ya. Sekarang yang ada sekarang ini adalah wilayah hukum. Hukum itu berbicara tentang fakta. Ya. Apakah seluruh barang bukti itu memenuhi unsur fakta hukum atau tidak? Nah, fakta hukumnya itu seperti apa? Pasti di pengadilan untuk mengujinya. Betul. Kira-kira ada relasinya nggak, Bang Gaudens, dengan apa yang pernah diungkapkan sebelum-sebelumnya bahwa penangkapan para jaringan para pelaku-pelaku terorisme di berbagai daerah itu ada yang disebut ditemukan bendera FPI, ditemukan kartu anggota FPI dan beberapa lain sebagainya. Nah, ini relate gak kira-kira ke arah sana tuh? Ya, sebagai sebuah dugaan sih boleh-boleh saja ya. Betul. Tetapi apakah benar seperti itu? Lagi-lagi kita harus katakan tunggulah proses di pengadilan gitu. Pengadilan itu lembaga yang sah untuk menetapkan apakah ada hubungan atau tidaknya. Betul.
Baik, Bang Gaudens, kita beralih ke halaman kedua ya. Salah satu yang ditulis di sini menjadi headline di media Indonesia adalah arus kuat diduga karamkan KRI Nanggala ya. Nah, kemarin ini disampaikan juga oleh pihak dari Angkatan Laut bahwa ini sekaligus membantah dugaan-dugaan ada diserang oleh armada tempur lain, kemudian ada kesalahan dalam peluncuran torpedo sehingga terjadi ledakan di situ, kemudian dibantah dengan pernyataan dari Angkatan Laut kemarin. Menurut Bang Gaudens seperti bagaimana ini? Ya, sebagai sebuah nilai, apakah arus kuat, apakah karena kelebihan muatan atau diserang, itu kan spekulasi ya. Betul. Arus kuat itu juga spekulasi. Sebab dia harus menunggu bukti. Bukti itu siapa yang melakukan, tentu ada otoritasnya. Dalam hal ini kan KNKT harus melihat. Nah, untuk itulah diupayakan untuk mengangkat bangkai kapalnya untuk diteliti. Diteliti apa faktor penyebabnya. Sebelum ada hasil penelitian, sama seperti kecelakaan pesawat dan kapal lain. Analisis saja ya? Analisis itu boleh-boleh saja ya. Sepanjang itu tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, arus kuat itu kan dugaannya. Ya, betul. Dan memang faktanya arus di bawah laut itu kan lebih kuat juga di daerah Bali situ ya. Tapi apakah kemudian sampai bisa mencelakakan kapal selam atau alutsista, alat tempur militer begitu? Ya, justru di situ pertanyaannya, apakah arus itu bisa mengalahkan mesin perang? Kenapa mesin perang yang lainnya berada di tempat yang sama atau tempat yang serupa dengan arus yang kencang itu tidak berantakan seperti yang ada sekarang. Itu kan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, seluruh pertanyaan itu harus dibingkai dalam proses dugaan. Betul. Kita menunggu hasil penelitian. Karena semuanya itu masih spekulasi berarti ya. Spekulasi ya. Termasuk soal arus kuat ini ya. Bahkan menurut saya bagusnya kita mesti menghindari spekulasi-spekulasi. Kasihan sih keluarga-keluarga korban gitu ya. Dibingungkan oleh spekulasi-spekulasi yang pembuktiannya yang agak susah. Apalagi orang mengatakan kelebihan muatan. Orang yang mengatakan itu belum pernah masuk ke dalam kapal itu juga ya. Jangan-jangan nggak tahu juga bentuknya kapal selam karena memang tidak sembarangan begitu Bang. Jangan hanya tahu namanya kapal selam gitu, tetapi bagaimana bentuknya, seperti apa di dalamnya, mungkin tidak punya pengetahuan untuk itu. Intinya publik sebaiknya menunggu KNKT. Bijaknya kita menunggu hasil penelitian sehingga keluarga korban juga tidak perlu dibingungkan oleh hal-hal yang tidak perlu ya. Ya, baik. Nah, sekarang kita bergeser ke halaman 3 ya. Di sini menarik dan ini memang menjadi sorotan ketika terjadi penembakan ya terhadap Kabinda. Kemudian kemarin juga terjadi ada baku tembak dan ada korban juga dari kepolisian ya. Nah, ini OPM ajak Presiden berunding. Bagaimana catatan media Indonesia ini, Bang? Soal Papua ini, Bang. Sejak awal media Indonesia selalu beranggapan penyelesaian Papua itu harus dilakukan secara damai. Di Poso saja Indonesia berhasil ya. Di Aceh misalnya penyelesaian secara damai itu berhasil. Kenapa pola yang sama tidak dilakukan untuk Papua gitu? Karena itu dialog atau masuk ke meja perundingan itu bukanlah sesuatu yang tabu, apalagi antara pemimpin dan rakyatnya. Presiden Jokowi sudah berkali-kali juga mengundang tokoh-tokoh Papua untuk berdialog gitu. Nah, pertanyaannya apakah Presiden berdialog langsung dengan kelompok yang oleh aparat disebut sebagai kelompok kriminal, ditambah lagi sekarang kriminal separatis gitu. Betul, ya. Ya, menurut saya sih dialog itu jauh lebih mulia daripada melakukan operasi militer ataupun operasi-operasi lainnya. Tetapi penegakan hukum atas kasus-kasus kriminal yang ada di Papua memang harus dan sepatutnya dilakukan. Memang seperti itu seharusnya dilakukan. Tetapi penyelesaian secara dialog tetap jauh lebih bermartabat ketimbang kita memburu mereka dengan letusan senapannya. Ya. Nah,
Kalau Bang Gaudens mungkin mengamati, karena persoalan ini kan bukan baru terjadi juga hanya di era Presiden Jokowi ya, bukan juga hanya terjadi di di periode yang sekarang. Bahkan mungkin pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga beberapa kali terjadi, dan ini masalah yang mungkin timbul tenggelam bergantian dengan Aceh saat itu. Tetapi Aceh bisa selesai, bisa ada perundingan, bisa ketemu tokohnya, tokoh yang dianggap tokoh di sana begitu. Nah, kenapa Papua ini kira-kira ada berbeda-beda kelompok begitu, Bang Gaudens, sehingga sulit sekali ditemukan untuk bisa duduk bersama di meja perundingan dan selesai? Ya banyak analisis ya, analisis yang mendekati kenyataan itu, bahwa dana itu begitu besar digelontorkan ke Papua, tetapi rakyatnya tetap miskin saja. Mungkin ada pembangunan yang di mana-mana dibangun pada masa Jokowi, jalan itu dibangun. Tetapi rakyatnya belum menikmati pembangunan itu. Nah, problemnya itu kan pemerataan ya. Intinya ke pemerataan. Ya. Tapi ini dialog harus tetap dibangun begitu, tidak hanya mengedepankan. Dialog itu jalan keluar bermartabat. Jalan keluar bermartabat. Ya. Baik, Bang Gaudens, kita singgung sekarang editorial sedikit. Semua daerah sekat pemudik. Ini lagi-lagi kita bicara soal mudik dilarang. Kemarin kita sempat punya data, kalau tidak salah ada 10% masyarakat yang masih mau nekat mudik begitu ya, meskipun sudah dilarang. Dan sekarang ada aturan tambahan pengetatan perjalanan begitu di beberapa hari sebelumnya dan sesudahnya pelarangan itu. Bagaimana kira-kira menurut Bang Gaudens komitmen daerah ini akan juga menunjang kebijakan pusat tentang pelarangan mudik ini? Ya sama seperti dalam banyak hal yang daerah itu di awal itu gaduh berbicara, tetapi sepi di dalam penerapannya, di dalam aksinya sepi. Kita berharap konsisten lah. Ketika sekarang itu daerah itu bersuara lantang akan melakukan penyekatan terhadap pemudik, ya kita lihat faktanya nanti seperti apa. Jangan sampai difasilitasi untuk mudik. Oke, baik. Kita sekarang akan simak lebih lengkap dulu tayangan editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini. Semua daerah sekat pemudik. Semua daerah sekat pemudik. Menghilangkan tradisi mudik yang dilakukan turun-temurun memang tidak mudah. Akan tetapi, pandemi COVID-19 yang merenggut nyawa 4 orang setiap jamnya di Indonesia memaksa siapapun untuk tidak mudik demi keselamatan bersama. Mudik dilarang karena terjadi mobilitas manusia yang sangat tinggi. Padahal manusia ialah perantara virus corona baru penyebab COVID-19. Pemudik berpotensi menjadi pembawa virus mematikan ke kampung halaman. Karena itulah, kebijakan pemerintah melarang mudik sangat masuk akal. Melarang mudik jangan hanya di atas kertas. Harus ada tindakan nyata untuk mencegah pergerakan manusia selama peniadaan mudik yang berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei. Tindakan nyata itu sedang disiapkan pemerintah. Misalnya, 14 pos didirikan di perbatasan yang menjadi jalan keluar dari kawasan Jabodetabek. Petugas di pos-pos itulah yang nantinya meminta kendaraan putar balik jika terbukti hendak keluar membawa pemudik. Hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia kompak menerapkan kebijakan sekat pemudik. Polda Jawa Tengah akan menyekat 14 titik perbatasan antar provinsi. Polda Jawa Timur menyekat pemudik di 27 titik. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk membatasi mobilitas manusia ialah mengetatkan syarat pelaku perjalanan dalam negeri. Pengetatan itu berlaku mulai 22 April hingga 5 Mei dan 18 Mei hingga 24 Mei. Bentuk pengetatan ialah dengan mempersingkat masa berlaku tes COVID-19. Para pelaku perjalanan udara, laut, dan kereta api wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan atau Genose C19 di bandara, pelabuhan, dan stasiun sebelum keberangkatan. Sementara itu, untuk para pelaku perjalanan darat, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi diimbau untuk melakukan tes dan dimungkinkan dilakukan tes acak di terminal, rest area, atau di titik penyekatan. Harus tegas dikatakan bahwa pelarangan mudik yang berjalan tegak lurus itu hanya satu tujuan, yaitu negara hendak menjaga dan memastikan keselamatan nyawa rakyatnya.
Elok nian bila muncul kesadaran pribadi warga negara. Tidak mudik bukan karena dilarang pemerintah, tetapi karena ada kesadaran dari dalam diri untuk menjaga keselamatan anggota keluarga di kampung. Melawan COVID-19 bukan semata-mata tugas pemerintah, melainkan tugas setiap orang yang masih memiliki akal waras. Janganlah memaksa diri untuk mudik. Bisa saja Anda disuruh putar balik di titik penyekatan. Menjaga akal waras sangatlah bijak. Gunakan teknologi untuk menjaga silaturahim dengan anggota keluarga di mana saja berada. Lebaran secara virtual. Kesabaran ialah kata kuncinya. Sabar untuk tidak mudik satu soal. Lainnya ialah sabar untuk tidak mendatangi tempat-tempat wisata selama libur Lebaran yang juga menjadi tradisi keluarga Indonesia selama ini. Jangan sampai tempat-tempat wisata lokal justru menjadi pusat kerumunan selama masa libur Lebaran sehingga menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Sebaiknya, pengelola tempat wisata lokal memakai daftar online sehingga bisa membatasi pengunjung. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi masif untuk mengingatkan bahaya mudik di tengah munculnya varian-varian baru COVID-19 yang lebih cepat menular. Kebijakan sekat pemudik untuk tidak mengulangi pengalaman setiap kali libur panjang selalu terjadi tren kenaikan kasus COVID-19. Cukuplah keledai yang terperosok pada lubang yang sama. Ya, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0215839900 dan editorial. Kembali di editorial Media Indonesia, semua daerah sekat pemudik. Bang Gaudens, tadi kan kita sempat singgung bahwa ini kesadaran daerah juga, pemerintah daerah tidak boleh hanya rame di awal tapi sepi aksi sebenarnya. Nah, selain itu yang menarik adalah bagaimana dari sudut pandang masyarakat yang tentu saja mudik ini kan kultur yang bertahun-tahun sudah menjadi kultur. Bertahun-tahun setiap saat selalu ada. Hanya mungkin tahun lalu karena awal pandemi. Tetapi di tahun ini, tahun kedua, sudah setahun COVID begitu, apalagi sudah ada vaksinasi dan lain sebagainya. Pemikiran masyarakat harusnya sudah aman dong. Ini bagaimana mencegah pemikiran-pemikiran seperti ini agar masyarakat sadar dengan sendirinya, mungkin sampai ke tingkat daerah, tidak hanya bicara kota besar seperti Jakarta dan lain sebagainya begitu Bang, untuk tidak melakukan mudik ini. Ya Indra, kita berharap masyarakat itu tetap merawat akal warasnya ya. Sebab kalau tidak waras lagi ya nekat mudik gitu. Nah pertanyaannya itu kan mengapa mudik dilarang? Ya. Mudik dilarang itu karena ada pergerakan masif manusia dari satu tempat ke tempat lain. Betul. Atau dari kota ke kampung gitu kan kalau konteksnya dengan mudik lebaran. Iya. Ya. Nah ketika orang bergerak, manusia itu pembawa virus. Yeah. Virus corona itu tidak bisa jalan sendiri sampai ke kampung. Yeah. Dia dibawa oleh manusia, bukan dibawa oleh barang-barang yang dibawa oleh manusia. Carrier, dia sebagai carrier manusia itu. Atau dengan kata lain, dalam bahasa yang lebih terang benderangnya, setiap orang yang mudik itu berpotensi menjadi pembunuh bagi keluarganya karena dia bisa membawa penyakit yang tidak kelihatan tetapi begitu dahsyatnya menurut keterangan otoritas COVID ini kan 4 orang setiap jam meninggal di Indonesia setiap harinya, bayangkan. Janganlah Anda menjadi bagian dari pembunuh itu atau pembawa maut ke kampung. Cukup malaikat mautlah yang mencabut nyawa. Jangan Anda juga membantu malaikat maut untuk mencabut nyawa sanak saudara di kampung. Karena itu hentikanlah sekarang niat mudik itu kalau Anda benar-benar mencintai sanak keluarga di kampung. Jadi sudut pandangnya jangan melihat dilarang mudiknya, tapi menjaga keselamatan, kesehatan keluarga dan diri sendiri begitu ya Bang. Jadi logikanya yang perlu dibenahi, bukan soal mudiknya, tetapi perpindahan manusia itu yang berpotensi membawa penyakit ke kampung, membawa corona ke kampung. Nah, tentu ada yang mengatakan saya sehat kok. Nah, sudah divaksin lagi. Ya. Tetapi yang paling
dahsyat bahayanya itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Iya. Anda bisa saja karena mungkin ketahanan tubuh itu kuat, Ya betul. tidak menunjukkan gejala apa-apa. Tetapi ketika berhubungan dengan orang lain Yang lebih rapuh atau yang rentan lebih ya? rapuh, apalagi lebih tua gitu Iya. kan, niatnya baik, pulang kampung mengunjungi orang tua yang sudah sepuh, tetapi fakta menunjukkan bahwa yang paling banyak meninggal karena COVID itu adalah orang-orang yang berusia lanjut. Nah, kalau Anda benar-benar nyata cinta kepada orang tua itu, ya urungkanlah niat mudik itu. Apalagi berniat untuk menyiasati tempat-tempat, lokasi-lokasi yang oleh aparat disekat untuk tidak boleh mudik gitu. Oke, nah kalau kemudian juga dilihat dengan logika seperti itu Bang, kalau memang tidak boleh ada perpindahan orang, ini larinya kepada kenapa kalau begitu tempat-tempat wisata boleh dibuka begitu walaupun dengan alasan protokol kesehatan dan sebagainya. Kita nanti akan bahas lebih jauh ya, dan setelah jeda di Headline News pukul 8. Terima kasih Anda masih bersama Editorial Media Indonesia, dan saya sapa Anda yang sudah bergabung bersama kami saat ini, Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya. Kita harus berkaca pada India yang pada akhir-akhir ini mengalami tsunami COVID-19, di mana pada tanggal 27 April kemarin, Mas, jumlah kasus baru infeksi melonjak 323 ribuan orang. Sehingga total kasus COVID-19 di India telah mencapai 17,6 juta. Dan jumlah kematian pada 24 jam terakhir mencapai 2.771 orang. Nah, sebagai perbandingan, Mas, bahwa di Indonesia total kasus ada sekarang ini mencapai 1,6 juta. Nah, sementara dibandingkan India tadi 17,6 juta. Kemudian di Indonesia, angka kematian dalam 24 jam terakhir yaitu 168 orang. Sementara di India 2.771 orang. Nah, oleh karena itulah, Mas, kerja keras dan kerja baik pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia di dalam menangani COVID-19 ini harus terus ditingkatkan. Jangan sampai lengah seperti yang terjadi di India akhir-akhir ini. Mari kita dukung dan kita sukseskan kebijakan larangan mudik lebaran dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Ditambah adanya pengetatan syarat pelaku untuk perjalanan dari tanggal 22 April hingga 5 Mei, kemudian dilanjutkan pada 18 Mei hingga 24 Mei nanti. Nah, hal ini sebagai upaya di dalam menekan laju penularan maupun penyelamatan nyawa dari ancaman COVID-19. Nah, kemudian begini, Mas. Intinya Pak Bambang ya. Ya, kemudian baik. penyekatan pemudik ini, Mas, ini harus dilakukan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, khususnya di Pulau Jawa. Dan ini sangat tepat apalagi untuk melibatkan kelurahan, RT, dan RW. Karena mereka lah yang tahu lingkungan yang paling kecil di lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu, Mas, sekali lagi, Mas, kesadaran masyarakat untuk tidak mudik lebaran sangat dibutuhkan di saat pandemi COVID-19 ini. Ya. Dan sebagai gantinya, mari kita silaturahmi lebaran secara online. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Bambang Saptono. Kita beralih ke Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra ini ya. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Bung Indra Maulana dan Bung Golden Suhardi. Selamat pagi. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ya, kunci dari semua ini adalah penegakan aturan di lapangan. Selepas pemerintah dengan resmi mengumumkan larangan mudik, diadakan survei, ternyata masyarakat yang berminat mudik itu hanya 61, yang berminat mudik hanya 29,0%. Yang tidak berminat 61,4%. Nah, banyak sekali kan. Kemudian yang berpendapat bahwa keputusan pemerintah itu tepat 45,4%.
yang tidak tepat hanya 40,0%. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat bahwa minat untuk mudik itu sebetulnya hampir ya hanya omong-omong begitu saja begitu karena pengalaman tahun lalu. Nah, yang harus diperhatikan kendalanya adalah ketidaktegasan di dalam pemberian di dalam implementasi di lapangan itu, apalagi sanksinya apa. Nah, yang berhasil kelihatannya adalah kelengkapan dokumen-dokumen itu untuk penerapan persyaratan perjalanan yang lengkap, kemudian surat izin keluar atau masuk, kemudian surat bebas COVID, ini ternyata ampuh gitu. Nah, sebab Bung Indra dan Bung Goldens dari yang berminat ini hanya 3,7% yang sangat berminat. Nah, mereka yang sangat berminat, contohnya nih masyarakat nelayan Cirebon, mereka naik perahu dari Jakarta ke Cirebon dan selamat sampai ke Cirebon, hore-hore begitu. Jadi yang sekarang tinggal bagaimana pemerintah menegakkan aturan di lapangan dengan sebenar-benarnya. Begitu. Terima kasih, Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Kita beralih ke Jember, Jawa Timur. Bapak Ikhwan, selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Gaudian. Begini, silakan. Bahwa yang namanya COVID-19 itu masih gawat darurat. Itu pendapat tentang gawat darurat inilah yang menyebabkan keadaan pun gawat darurat. Sedangkan mudik itu kan berkaitan dengan persoalan agama dan adat kebudayaan. Jadi dalam keadaan gawat darurat seperti ini, ya gawat darurat juga silaturahmi itu silahkan. Kalau memutuskan silaturahmi, nah itu dosa besar. Nah, cuman sekarang dalam keadaan gawat darurat inilah yang harus disadari masyarakat. Jadi penyekatan ini harus dilakukan memang ketat betul dari pusat sampai kepada daerah, kabupaten dan kota gitu. Nah, untuk itulah akibat lebih lanjut. Sekarang mereka sudah bergerak sudah. Dan ini gerakan komunitas manusia terbesar di dunia berdasarkan pada pengalaman. Jadi untuk itulah tindakan yang bersifat represif itu juga nggak benar gitu. Dan tindakan yang bersifat represif dalam arti hukum kena pidananya karena urusannya dengan kesehatan. Yang jadi masalah sekarang nanti penyekatan tentang kendaraan umum itu pun juga akan menyebabkan kecilnya income kepada mereka. Yang selama ini kita melihat kendaraan umum seperti bus ya, itu begitu rupa mereka itu penghasilannya sangat terkurangi, bahkan kurang sangat nemen itu ya, terlalu sudah. Nah itu dalam keadaan seperti itu, tolong pemerintah juga memperhatikan itu penyekatan kendaraan itu. Sebab itu pun juga akan menentukan bagaimana keberhasilan kebijakan tentang larangan mudik ini. Jadi sekarang mereka sudah bergerak, sudah sampai ke rumah masing-masing. Bahkan tadi Bu Indra kan mengatakan naik perahu itu dari Jakarta ke Cirebon itu sudah memaksakan diri. Jadi ingat sekali lagi bahwa gerakan komunitas manusia terbesar di dunia itu ya mudik ini. Ya. Nah inilah sebabnya maka hati-hati pemerintah jangan bermain api, jangan bermain air begitu. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Itulah 3 penelpon, nanti kita akan ulas setelah jeda berikut itu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Baik, tadi sudah ada 3 penelpon ya, Bang Gaudens. Menarik sekali saya singgung dari pertanyaan Pak Bambang tadi sempat menyinggung kasus di India yang terjadi tsunami COVID-19 begitu.
kita menerapkan ini supaya tidak terjadi seperti yang ada di India. Tapi menariknya Bang Gaudens, ini kan muncul kritik kemudian beberapa waktu terakhir, ternyata ada beberapa warga negara India yang datang ke Indonesia tanpa ada mungkin pelarangan masuk dari luar, terutama dari India begitu ya, ketika sudah ramai informasinya. Sementara kita sibuk di dalam melakukan pelarangan mudik dan lain sebagainya. Catatannya apa nih Bang Gaudens? Ya ini soal keseimbangan rasa sih. Ini kan soal perasaan ya. Nah, bagaimana pemerintah melarang rakyatnya untuk bepergian, tetapi menerima kedatangan orang dari daerah yang di daerah asalnya terjadi tsunami COVID. Betul. Lagi gitu ya. Mesti ada kata lagi ya. Karena sempat diberitakan atau dinyatakan bahwa India itu sudah mulai turun aman gitu ya, karena punya pabrik vaksin sendiri gitu. Bahkan Indonesia minta vaksin ke India, tapi ternyata ketika kasusnya meledak di sana, sempat diembargo masuk ke Indonesia vaksinnya karena dibutuhkan di dalam negerinya. Nah jangan sampai, bukan hanya India sih, dari daerah manapun juga, mestinya pada saat bersamaan antara 6 Mei sampai 17 Mei juga tidak boleh masuk Indonesia gitu. Sehingga ada perasaan yang memang aturannya berlaku semuanya. Aturan berlaku untuk semua dan ada keseimbangan peraturan gitu, kira-kira seperti itu. Kalau tidak ya kita melarang warga kita untuk tidak boleh keluar dari kotanya, tetapi kita menerima orang dari luar. Walaupun ada sistem sistem isolasi karantina selama 14 hari. Tetapi juga ada yang lolos gitu. Nah, dalam kaitan itu terkait dengan keberpergian di dalam negeri selama masa mudik ini, ya perlu juga ditelaah apakah persyaratan administrasi seperti pemeriksaan antigen 1 kali 24 jam itu benar-benar dikeluarkan oleh lembaga resmi atau tidak. Jangan-jangan banyak nembaknya, banyak gitu kan, banyak akal-akalannya. Dan khusus untuk tanggal 6 sampai 17 Mei 17 itu ketentuan pengecualian dari aturan yang melarang itu juga perlu diperiksa benar-benar gitu. Jangan-jangan kong kali kong dengan atasan gitu kan, sehingga bisa diberangkat ke pulang. Jadi pengecualian pun harus diperketat ya, pengecualiannya benar-benar memang harus sesuai dengan yang disyaratkan itu ya. Kalau ada pelarangan itu kan logikanya pesawat juga mestinya tidak banyak yang bepergian. Betul ya. Karena tidak ada penumpang pada saat itu kan. Angkutan umum juga mestinya dilarang pada saat itu antara tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. 17 saya yakin otoritas perhubungan itu sudah memikirkan hal-hal itu sedetail mungkin. Tentu kerjasama dengan kepolisian. Seperti di Jakarta misalnya, Jakarta itu akan disekat 14 tempat keluar dari Jakarta, baik lewat tol maupun lewat jalan tikus, gitu kan. Di Bekasi juga melakukan hal yang sama, atau dengan kata lain sesungguhnya penyekatan itu berlapis-lapis dari provinsi sampai ke tingkat kabupaten kota. Kalau itu sudah berlapis-lapis tapi masih ada juga penyebaran COVID-19 yang tinggi nanti, berarti ada sesuatu yang salah dalam penyekatan itu ataupun kelonggaran persyaratan kali mungkin ya yang atau dengan kata lain ada kesalahan di dalam praktek atas aturan itu ya. Kan tadi saya katakan bahwa kita itu sangat ribut-ribut di awal, tiba-tiba di dalam pelaksanaannya sepi nanti kan. Ternyata di dalam pelaksananya longgar banget begitu. Itu yang harus dicermati. Kita selalu miskin di dalam penerapan aturan. Oke, Bang, tadi kan pertanyaan saya di awal tadi ini menarik juga. Kenapa Bang Guna juga sempat menyinggung tadi soal jangan sampai juga ada potensi ketika orang dilarang mudik, akhirnya berlebaran mungkin bersama keluarga kecilnya ya di tempatnya sekarang, di tempat tinggalnya, lalu memilih karena hari libur datang ke tempat-tempat wisata yang dikhawatirkan terjadi penumpukan di tempat wisata lokal itu. Ya mungkin kita lihat argumentasi filosofisnya dulu ya.
bahwa negara itu didirikan itu untuk melindungi segenap tumpah darah. Melindungi itu artinya jiwa dan raganya. Karena itu di dalam undang-undang itu kesehatan jiwa rohani itu bagian dari hak asasi manusia. Nah, negara wajib melindungi masyarakatnya, termasuk melindungi masyarakat supaya tidak kena COVID di tempat-tempat wisata. Karena itu kerumunan mestinya dilarang. Nah, sejauh ini larangan-larangan menuju tempat wisata itu belum terlalu masif dikeluarkan. Kita konsentrasi untuk melarang orang keluar dari kota-kota, melarang mudik, tetapi membuka seluas-luasnya tempat wisata lokal. Nah, kerumunannya sama terjadi di saja situ. menggali kubur gitu kan. Nah itu Ini yang masih kurang ya dari pemerintah, sosialisasi atau seruan untuk tidak ke tempat wisata juga? Ya, bahasa yang digunakan di editorial itu belajarlah dari pengalaman, cukup keledai saja ya, terperosok pada lubang yang sama gitu ya. Kalau kita belajar misalnya dari tahun lalu, Presiden pernah menyebutkan ada 4 kasus libur panjang di tahun lalu itu yang menyebabkan kenaikan angka positif itu rata-rata di atas 60%. Apa kita masih mau seperti itu? Dengan kata lain, ya udahlah, tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan berkerumun, termasuk berkerumun di tempat-tempat di tempat-tempat wisata lokal. Atau ada kewajiban moral juga pengelola tempat wisata lokal. Kebanyakan itu kan wisata lokal kalau di Jakarta itu kan milik Pemda ya. Jangan karena mengeruk keuntungan membiarkan orang berkerumun. Dan saya kira pemerintah daerah Jakarta tidak juga menghendaki hal seperti itu. Atau mungkin sekalian saja seperti pelarangan mudik yang ketat dan lugas begitu ya. 6-17 dilarang mudik, sebelum-sebelumnya ada pengetatan perjalanan. Atau mungkin sebaiknya begitu, tempat wisata ditutup total misalnya di tanggal 6 hingga 17 Mei. Apakah mungkin seperti itu, Bang Gaudens? Kalau editorial itu menyarankan, karena kita juga sudah semakin modern dan semakin beradab, ya gunakanlah pendaftaran online gitu ya untuk ke tempat wisata. Pengelola itu bisa membatasi jumlah yang boleh masuk, misalnya di bawah 50%. Tidak membuka sama sekali juga kurang bijak mungkin ya di saat-saat seperti ini. Tetapi membuka total juga sama saja kita menggali kubur untuk semua orang. Tapi kembali lagi setelah sekian aturan banyak dibuat dan strategi dibuat agar tidak terjadi mobilitas orang dan ada kerumunan, tapi sebenarnya kembali lagi ke masing-masing masyarakat kita untuk sadar dengan sendirinya agar menjaga keselamatannya sendiri begitu ya, Bang? Ya, aturan melarang mudik itu pernah dilakukan tahun lalu, tetapi banyak juga orang mudik. Jangan sampai aturan yang sama juga dilanggar untuk tahun ini, atau dengan kata lain, jangan sekali-sekali membuat aturan hanya untuk dilanggar gitu. Baik, terima kasih Bang Gaudens Suhardi atas waktunya di editorial Media Indonesia pagi ini. Sekali lagi ini kembali juga ke masyarakat dan penegakan aturan oleh pemerintah. Terima kasih Bang Gaudens, selamat pagi, salam sehat. Dan pemerintah perlu melakukan sosialisasi masif untuk mengingatkan bahaya mudik di tengah munculnya varian-varian baru COVID-19 yang lebih cepat menular. Kebijakan sekat pemudik untuk tidak mengulangi pengalaman setiap kali libur panjang selalu terjadi tren kenaikan kasus COVID-19. Jangan sampai tempat-tempat wisata lokal justru menjadi pusat kerumunan selama masa libur Lebaran sehingga menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Melawan COVID-19, Metro TV,